kita hadapi sekarang ini, termasuk juga yang dihadapi oleh Banjarnegara. Apa itu? Yang pertama adalah stunting. Satu dari tiga anak di Indonesia itu stunting. Artinya apa? Ya siji loro telu stunting, siji loro dari sing stunting kan begitu saja. Tapi bukan yang ada di depan ya. Ya. 3. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kondisi yang sangat serius. Nomor 1 permasalahan anak bangsa adalah stunting. Yang nomor 2 adalah kawin anak. Kawin anak di Indonesia itu 11,8%, tertinggi di Asia Tenggara. Kalau tadi di di Banjarnegara Pak Ali menyampaikan 600 sudah permohonan dispensasi, ini baru bulan November ya. Berarti sampai dengan Desember kira-kira angkanya hampir sama dengan angka nasional. Karena jumlah nikah di Banjarnegara kira-kira sekitar 7.000 per tahun. Betul Pak Ali ya? 7.000. Berarti kalau ini sudah sampai di angka 600 November Desember kira-kira ya angkanya mendekati angka nasional. Ini survei secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kita tidak akan bahas itu. Yang keempat adalah perceraian. Perceraian kita sungguh sangat memprihatinkan. 24,8% dari 2 juta peristiwa nikah dalam 1 tahun. Artinya Bapak dan Ibu sekalian, setiap tahun di Indonesia itu ada 596.400 janda baru, termasuk duda baru, gitu maksudnya. Angka ini tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Banjarnegara. 4 masalah ini Bapak dan Ibu sekalian, ini menjadi fokus pekerjaan Kementerian Agama. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini sebetulnya hanya ada satu. Apa itu? Penguatan ketahanan keluarga. Yang saya kira ini bukan hanya persoalan Kementerian Agama, karena ini kalau diserahkan kepada Kementerian Agama tidak fair. Coba kawin anak yang mengizinkan siapa? Yang mengizinkan siapa? Pengadilan Agama. Yang disalahkan siapa? Kau. Oke. Yang menikahkan siapa? Orang tua. Yang menceraikan siapa? Yang menceraikan siapa? Pengadilan Agama. Yang disalahkan siapa? Kementerian Agama. Ini tidak fair. Yang memberi izin mereka yang disalahkan kita, yang menceraikan mereka yang disalahkan kita. Maka kalau menurut saya permasalahan ketahanan keluarga itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi juga Dispermades yang cakupannya itu ada di desa. Karena apa? Karena ujung tombaknya itu bukan di KUA, tetapi di mana? Desa. Bapperlitbang itu yang membagi anggaran. Kalau saya kan hanya anggaran di pusat, saya turunkan ke kabupaten saja, ke Banjarnegara saja. Tetapi kalau Mbak Agun itu kan cakupannya se-Indonesia Raya Banjarnegara kan. Artinya apa? Artinya untuk peningkatan ketahanan keluarga, beliau itu juga mempunyai andil penting ketika program-program penguatan keluarga itu diberikan intervensi di situ. Nah, inilah Bapak dan Ibu sekalian, permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia itu tidak jauh dari 2 hal. Nomor 1 agama, nomor 2 keluarga. Kalau kita bicara soal terorisme, akar terorisme itu ada di mana? Siapa pelaku terorisme? Pasti kalau tidak anak muda, suami, ibu-ibu, anak. Muaranya artinya keluarga. Moderasi beragama, muaranya pasti keluarga. Stunting awalnya keluarga, karena sumber dari stunting adalah keluarga. Tidak ada yang tidak bersumber dari keluarga. Maka
kalau kemudian penguatan ketahanan keluarga ini yang menjadi fokus kita, sebetulnya stunting, pencegahan cegah kawin anak itu akan selesai. Kita bicara sekarang soal stunting. Tadi sudah dijelaskan Pak Ene bahwa pengertian stunting. Tetapi menurut Pak Hasto, penyebab stunting itu ada 3. Penyebab stunting itu ada 3. 1, gizi buruk. Kedua, kesehatan buruk. Ketiga, pengasuhan buruk. Yang tadi ya makanannya kurang, kesehatannya kurang gitu. Ini yang harus ditangani dengan pendekatan spesifik. Ini teman-teman penyuluh sudah tahu kan apa itu pendekatan spesifik dan sensitif? Sudah ya? Nah, pokok anggar menang itu kemungkinannya loro. Orang paling ngomong kalau orang ngerti kan begitu. Pendekatan yang spesifik itu pendekatan yang langsung kepada sasaran. Gizi buruk, maka pendekatannya adalah pendekatan spesifik itu adalah memberikan makanan bergizi, tablet tambah darah, asupan makanan yang bergizi dan sebagainya. Nah, pendekatan yang bersifat sensitif adalah pendekatan yang tidak secara langsung menyentuh pada akar masalah. Misalnya apa? Kalau tadi dikatakan penyebab stunting ada 3, ini yang semuanya spesifik. Pendekatan yang bersifat sensitif itu dimulai bagaimana awareness apa ya? Awareness apa? Kepedulian. Kepedulian itu dimulai. Stunting, gizi buruk, kesehatan buruk dan pengasuhan buruk. Kalau stunting tadi itu kan pasti anak ya. Sebelum jadi anak, muaranya pasti orang tua. Yang jadi masalah adalah ketika anak itu menikah di usia dini, maka hampir dapat dipastikan stunting. Maka muaranya sebetulnya kita bisa menarik itu sebelum ke KUA. Kemana itu? Ke desa. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ini peran penting dari penyuluh, baik itu PLKB dan penyuluh agama Islam yang tadi di beberapa kesempatan sudah ada kerjasama gitu ya. Dan Pak Enan, kalau boleh saya sampaikan, anak-anak, sorry saya menyebutnya anak-anak ya gitu ya, anak-anak penyuluh itu tidak punya uang sama sekali Pak untuk bikin video. Karena apa? Karena yang nyuruh itu dulu saya ketika saya menjadi kepala kantor Pak. Kalau sekarang kan saya tidak berani nyuruh Pak jenengan semua, karena saya sudah bukan kepala kantor. Tetapi sama saja deh Pak, saya dari Jakarta yang nyuruh teman-teman ini untuk bikin. Dan teman-teman ini bikin tidak punya uang Pak. Tetapi yang mereka butuhkan adalah semangat dan pendampingan. Karena setiap kali teman-teman itu membuat video, kepala kantornya dampingi Pak, sampai menjegur ke pemeran utama itu yang menceburkan itu saya Pak. Diangkat diceburin itu Pak? Ya diangkat diceburin, karena kecil kan gitu, diangkat diceburin. Tapi meskipun pendek dia tidak stunting gitu. Yang dibutuhkan teman-teman itu adalah asistensi, pendampingan. Jadi di Kancani itu saja mereka sudah sangat semangat sekali. Saya kira kalau PLKB dan penyuluh agama Islam, puskesmas itu bisa menjadi satu kesatuan, bukan hanya penyuluh agama Islam punya seteting, kemudian PLKB punya dasar begitu ya. Kerja-kerja yang parsial itu tidak kelihatan tidak tanpa hasilnya Pak. Tetapi manakala ini bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, saya yakin hasilnya sangat luar biasa sekali. Dan itu alasan saya kenapa saya menurunkan anggaran satu-satunya yang ada di Indonesia, ada di Kabupaten Banjar. Ibu Bapak yang saya hormati, penanganan stunting di Kementerian Agama itu dengan menggunakan pendekatan sensitif Pak. Dimulai dari bimbingan remaja usia sekolah, BRUS. Jadi kenapa ini harus diberikan? Karena memberikan self awareness dan social awareness kepada murid-murid. Sekarang
anak-anak zaman sekarang bawanya HP, bisa mengakses portal apapun, bisa mengakses situs apapun Pak. Dan gambar yang ada di dunia maya, ada yang berkebaya merah, kan gitu, ya kan? Itu baru yang merah. Ya, ada yang berkebaya coklat juga. Kalau dibuat gitu, setiap anak itu bisa dengan mudah mengakses. Kalau mereka itu tidak kita beri self awareness Pak, itu yang berbahaya. Maka setiap anak, dan saya sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan bahwa ketahanan keluarga itu harus dimasukkan di dalam kurikulum. Tidak bisa tidak. Kalau setiap anak diberikan pelajaran seperti gambaran tentang keluarga, itu pasti akan tersimpan di dalam memori alam bawah sadar. Kita yang generasi tua seperti saya, dulu kan ada ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, kan begitu nggak? Sekarang pelajaran itu kan tidak ada. Coba pelajaran matematika kira-kira bisa dimasukkan tidak? Penguatan ketahanan keluarga. Bisa. Soal Cerita. Kan sekarang pakainya apa? Tematik ya. Tematik. Dengan menggunakan persoalan-persoalan yang ibu mengajak Budi dan Wati pergi ke pasar untuk membeli buah-buahan. Budi membeli 10 jeruk, Wati membeli 10 apel, dibagikan kepada adiknya dan temannya. Gambaran-gambaran tentang harmonisasi keluarga itu bisa tertanam sedini mungkin di kepala. Ketika pendewasaan pelajaran tentang ketahanan keluarga itu masuk di alam bawah sadar anak-anak, maka ketika mereka SMA, mereka sudah sadar bahwa yang harus dijaga adalah pergaulan mereka. Sekarang anak-anak kan pergaulannya kan ya mengkhawatirkan. Bayangkan saja kalau 600 dispensasi nikah, itu kira-kira apa yang melatar belakangi anak-anak usia di bawah 19 tahun menikah? Kira-kira apa? Merit by accident. Betul ya? Ya. Saya dulu bekas kepala KUA Pak. Ya, bekas kan karena sudah tidak. Dari pengalaman saya menjadi kepala KUA, hampir 99% anak-anak yang menikah di usia dini itu pasti diawali dari kecelakaan. Iya. Ini kan harus kita berikan self awareness, kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri, dan social awareness, menjaga mengetahui potensi lingkungan. Bergaul dengan teman boleh, bergaul dengan laki-laki boleh, tetapi kan ada yang harus dijaga agar tidak hamil duluan, misalnya kan begitu. Karena apa? Karena kalau anak-anak yang kesehatan reproduksinya belum siap, kemudian hamil, yang dikatakan Pak Ganjar itu kan bocah momong bocah. Kira-kira ada yang punya putra SMA? Ada yang punya anak SMA? Kira-kira anak SMA jenengan isih ngalem apa ora? Isih aleman apa ora? Aleman apa ora? Bayangkan kalau anak jenengan sing isih aleman kuwi kudu mbopong bayi. Kira-kira bagaimana perawatan pengasuhan kepada anaknya, ya kan? Ya. Maka pengasuhan yang buruk, gizi yang buruk, dan kesehatan yang buruk itu penyebab dari stunting. Ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah BLUS, bimbingan remaja usia sekolah. Yang kedua adalah dengan BIMWIN, bimbingan remaja bimbingan perkawinan, yang dilakukan oleh teman-teman kepala KUA dan penyuluh. BIMWIN, Bapak dan Ibu sekalian, bisa tidak Pak Enak kita bekerja sama di yang mengurusi masalah desa siapa Pak? Dispermades. Kepala KUA itu bisa bekerja sama dengan desa untuk mengadakan BRUS di desa. Karang Taruna, terus
posyandu remaja, Bisa Bang. remaja masjid, itu kan bisa, iya kan? Bisa. Penyuluh dan kepala kawah kerjasama dengan desa dan mengadakan brus itu dengan menggunakan dana desa. Kemarin saya mendapatkan laporan dari kepala KUA mengadakan brus yang ada di desa, malah mendapatkan honor, katanya 800.000 honornya begitu. Ya kan bisa dianggarkan, karena untuk menggunakan ADD itu ada beberapa kepala desa sing bingung duitnya sekarang berapa Bang Gun? 2 miliar? 2,1? Desa, dana desa Macam-macam, rata-rata ya satu. rata-rata 1. Kalau rata-rata 1 miliar hanya ngurusi sak desa, kan ada bagian fisik dan non fisik ya. Kementerian Agama, kepala KUA dan penyuluh itu bisa masuk di situ. 1. Yang nomor 2 adalah madrasah dan sekolah umum. Ya. Penyuluh tidak boleh hanya berpangku tangan dan gawe video tok. Gaweannya sampai mau gawe video tetapi tidak memberikan edukasi kepada madrasah, percuma. Pernahkah panjenengan itu mengevaluasi hasil dari jenengan gawe video itu seperti apa? Perubahan perilakunya itu loh. Pernah dievaluasi tidak? Belum. Itu yang harus dievaluasi. Meskipun kalau dikatakan bahwa ya mending lah Pak, penyuluh agama Banjarnegara harus gawe video, ya dari sisi gawe videonya mending ya daripada tidak gawe video gitu kan. Nah, tetapi harus ada evaluasi untuk mengetahui perubahan perilaku. Contoh yang paling simpel, kalau stunting kan durasinya panjang. Contoh yang paling simpel adalah berapa tingkat penurunan kawin anak dari tahun 2020, 2021, dan 2022. Apakah video-video ini jenengan yang sudah dibuat itu punya dampak untuk merubah perilaku tidak? Belum. Maka harus menggunakan metode lain selain membuat video. Apa itu? Lakukan bimbingan remaja di madrasah, di sekolah, di desa. Karena sebetulnya filter pertama itu bukan di KUA, tetapi ada di desa. Kalau seandainya sebelum calon pengantin itu memeriksa diberikan penasehatan di desa, maka itu akan lebih simpel. Elsimil Pak Enet, memang pemeriksaan kesehatan itu 3 bulan sebelum akad nikah. Iya. Sekarang saya sedang menyusun regulasi Pak, bahwa pemeriksaan kesehatan itu menjadi persyaratan wajib. Jadi KUA itu nanti melaksanakan 2 tugas. BIMWIN itu wajib, pemeriksaan kesehatan itu wajib. Tetapi memang tradisi masyarakat kita Pak, daftar hari ini nikahnya besok. Lalu apakah kalau daftar hari ini nikahnya besok tidak boleh menikah? Yang perlu adalah pendampingan keluarga. Dan kalau ini tim TPK-nya kan ada di BKKBN ya. Penyuluh yang jadi TPK siapa? Satu toh. Itu belakangnya belok. Yang diundang satu. Sampai jawabnya Pak Peterman. Ini kerja real. Diingat ya, ini kerja real. Penyuluh agama Islam, silakan Mbak Anggun, silakan Pak Enet, digunakan sebagai bagian anggota tambahan dari TPK. Aku itu perintah apa ya gitu. Tuas aku mau perintah itu terserah itu perintah ya. Siapa bilang itu perintah? Jenengan itu kan ke atasnya langsung ke saya. Mbak Anggun silakan ya, nanti Pak Enet digunakan. Ini teman-teman pada kalau tidak bikin video nganggur Mbak Enet. Kata siapa? Ya, jadi panjenengan penyuluh agama Islam silahkan merapat ke bapak-bapak dan ibu penyuluh BKKBN, melakukan pendampingan keluarga. Jadi kalau nikah hari ini
nikah hari ini, daftar hari ini, nikah minggu depan, apakah tidak boleh menikah? Boleh. Yang jadi masalah itu kan ketika pemeriksaan kesehatan, kemudian kesehatannya belum memenuhi persyaratan, kan itu? Kalau sudah memenuhi persyaratan kesehatan, lingkar lengan, tinggi badan, HB, tidak merokok misalnya, itu kan tidak masalah. Yang masalah adalah ketika calon suami atau calon istri itu bermasalah di kesehatan, kan gitu. Itu yang perlu mendapatkan pendampingan. Maka kalau ada orang yang daftar nikah hari ini, kemudian pelaksanaan nikahnya seminggu yang akan datang, tidak masalah selama persyaratan kesehatannya terpenuhi, ya kan? Yang perlu mendapatkan asistensi pendampingan adalah yang kesehatannya bermasalah. Maka pelaksanaan nikah tetap berjalan, tetapi pendampingannya juga harus berjalan. Ini penyuluh agama Islam harus merapat kepada bapak-bapak dan ibu yang dari PLKB. Libatkan diri panjenengan semuanya untuk gawe tambahan angka kredit. Udah bingung harus naik pangkat, gawe kume bingung, nanti silakan, itu kan bisa menjadi angka kredit. Di samping tujuan pemerintah untuk menurunkan stunting itu tercapai. Jadi ini yang kita lakukan di tingkat pengambilan kebijakan Pak Enek, bahwa bimbingan bimbing bagi cantin dan pemeriksaan kesehatan itu menjadi persyaratan untuk menikah, wajib, bukan lagi saran. Tinggal nanti regulasinya semoga saja akhir tahun ini sudah bisa diselesaikan. Tetapi itu insya Allah hampir pasti itu kita masukkan di situ. Nah, pendampingan ini Bapak dan Ibu sekalian, ini yang harus dilakukan bagi pengantin-pengantin yang persyaratan kesehatannya belum terpenuhi. Maka meskipun mereka menikah, kalau Pak Hasto kemarin saya mendampingi mengikuti kunjungan kerja Pak Menko PMK bersama Pak Hasto di Kabupaten Temanggung. Kita ada bimbing yang salah 5 di antara 20 calon pengantin itu adalah anak di bawah umur. Disampaikan Pak Menko PMK boleh menikah tetapi ditunda kehamilannya, ya kan? Dan itu perlu pendampingan dari penyuluh agama Islam PLKB yang tergabung dalam tim TPK. Tugasnya jenengan untuk tambahan ya, mendatangkan saya di sini tiba-tiba diperintah bergabungnya menjadi TPK. Yang jauh Bapak dan Ibu sekalian, yang BKKBN dari apa namanya, koordinator PLKB ya, koordinator PLKB itu di kecamatan ya? Ada di kecamatan, jenengan mang tindak di KUA kemudian dihafalkan wajah-wajahnya ini Pak. Silakan. Satu-satunya kementerian di Indonesia Raya ini Bapak dan Ibu sekalian, yang urusannya nganti tekan akhirat itu hanya panjenengan saja. Dan saya ini ketambahan BKKBN. Jangan dikira loh Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita belak-belakan saja, fair-fairan saja. Hidup kita antara ngibadah dengan tidak ibadah akeh gini. Saya yakin pasti banyak tidak ibadahnya. Iya enggak? Wis toh, jujur-jujuran wae. Maca Al-Qur'an karo maca WA akeh ndi? Maca muter tasbih karo mijeti WA, mijeti HP akeh ndi nek? Gini tuh ngarep arep swarga. Jadi wis, Jumatan bapak-bapak di kantongnya ada uang 50.000 dan uang 2.000 rupiah. Saya diplongke uang berapa? Ibu-ibu kalau majelis taklim punya uang 10.000 dan uang 1.000 rupiah, saya diplongke kota sing di ngono kok ngarep arep swarga. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bekerja dengan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin yang kemudian anak-anak yang dilahirkan dari orang yang kita dampingi, calon pengantin yang kita dampingi menghasilkan generasi yang berkualitas, jangan-jangan besok ketika awalnya dihisab
justru perhitungan kita masuk surga itu karena menciptakan generasi-generasi yang berkualitas. Maka kalau misalnya para penyuluh ya, banyak penyuluh tidak mendapatkan jaspro dan transport seperti penghulu, ora sameri. PLKB itu kalau misalnya jalan tidak ada jaspro seperti penghulu, ora sameri. Karena apa? Karena hitungan kita itu bukan dengan hitungan material di dunia, tetapi hitungan kita itu yang menghitung Gusti Allah. Coba kalau kemudian besok di akhirat ketika dihisab, hitung-hitungan begitu ya, penghulu dihisab karena sudah diberikan jaspro dan transport, maka urusan Gusti Allah selesai. Ya tidak, karena sudah dijuali materi di dunia. Tetapi penyuluh agama Islam, PLKB, ketika memberikan penyuluhan kepada calon pengantin, generasinya menjadi generasi yang berkualitas, yang kuat, dan tidak ada honornya. Gusti Allah nggak jadi iki ndek benong dunyo itu durung diwenehi honor. Maka yang memberikan honor adalah Gusti Allah. Kira-kira milih ndi sampean? Aku kok suwe-suwe dadi motivator ini. Ya Allah ya Rabbi ya kan. Maksudku loh, ini jenengan ora di duit ya segera sulok. Baik, ibu bapak yang saya hormati, kerja kita itu kerja yang urusannya dengan Gusti Allah, urusan dengan akhirat. Maka jangan pernah berkecil hati kalau kemudian di dunia itu kita tidak mendapatkan balasan yang kira-kira setimpal dengan pekerjaan kita. Saya itu setiap kali di Jakarta Bapak dan Ibu sekalian, kalau musim penghujan begini, saya selalu teringat kalau teman-teman lewat ke Karangkobar, Batur, Wanayasa, dalannya seperti itu yang longsor setiap hari gitu. Coba bayangkan, setiap jam 12 itu kan mesti daerah atas kan hujan. Iya kan? PLKB, penyuluh melakukan pendampingan ke keluarga-keluarga yang calon pengantin, udan-udan, tanahnya gampang longsor. Itu kan bagi saya yang ada di Jakarta mikir, ya Allah, konco-konco yang di Banjarnegara itu piye, monggo diparingi kesehatan dan keselamatan tentang Imam. Itu yang urusan-urusan apa yang dewi kan Gusti Allah gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati hanya karena kita tidak mendapatkan honor yang layak di dunia. Karena urusannya awak dewi itu akan diberikan honor yang sangat layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ibu bapak yang kami hormati, penanganan stunting kemudian cegah kawin anak itu tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Kementerian Agama sendiri, PLKB sendiri, Kementerian Kabupaten Kota sendiri, tidak bisa. Pasti membutuhkan sinergitas. Maka saya harapkan dari forum ini akan lahir kesepakatan-kesepakatan kita. Nggawe video bukan lagi sampai mau penyuluh tok, bukan lagi hanya mustajab tok sing dadi bintangi, tetapi sekali-kali dong ibu-ibu yang cantik-cantik dari BKKBN itu yang kemudian menjadi artisnya, dicemplungnya di kolam lagi juga. Amin, Pak. Cantik, jadi artisnya cocok. Boleh lah, itu kan tinggal settingan bagaimana caranya kan begitu. Nah, kita bisa bersinergi kok dengan teman-teman yang dari KB dan penyuluh. Dan Bapak dan Ibu sekalian, setiap kali ada video baru yang dihasilkan oleh teman-teman dari Banjarnegara, selalu saya laporkan ke Pak Novian, Sekretaris BKKBN, dan beliau sangat mengapresiasi sekali. Sebetulnya kita itu sudah banyak program yang dijalankan oleh teman-teman. Misalnya di Banjarnegara ada Kopi Secetik, kemudian di Temanggung ada Sepijar, sekolah pranikah bagi pelajar. Kemudian di Buton itu ada kader kepo, kader yang tukang ngepoin, orang meteng di kepoin, ada anak-anak yang dikepoin. Sudah banyak, hanya kemudian informasi itu tidak pernah sampai ke Jakarta. Sehingga saya sangat berkepentingan sekali, bukan kemudian hanya untuk mengangkat teman-teman yang ada di Banjarnegara, tidak, tetapi secara skop nasional bahwa orang-orang yang ada di akar rumput, yang ada di bawah itu bergerak bersama, bukan
kemudian kita tidak bergerak. Ngurusi masalah jamban saja sudah sedemikian pelit gitu ya. Hanya masalah jamban saja, masalah bocah meteng, masalah yang sangat serius bagi kita. Informasi-informasi bahwa kita sudah banyak melakukan sesuatu itu perlu dipublikasikan. Maka saya selalu minta kepada Pak Ali, teman-teman, kalau mengadakan brus, mengadakan bimbingan remaja baik itu di desa atau di madrasah, di sekolah, tolong panggil wartawan. Biar apa yang kita lakukan itu didengar oleh khalayak umum. Kerja bareng dengan PLKB itu belum banyak yang melakukan, kabupaten kota itu belum banyak yang melakukan. Kalau kemudian kita bisa menginisiasi melakukan hal bareng, bekerja sama, ketok itu BKKBN dan Kementerian Agama serta pemerintah dalam kabupaten misalnya, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka saya merencanakan kerjasama pemerintah kabupaten, BKKBN dan Kementerian Agama se-Indonesia Raya, se-Indonesia itu yang paling baik adalah Kabupaten Banjarnegara. Dan saya ingin menduplikasi ini ke seluruh provinsi di Indonesia. Maka sebetulnya saya sudah merencanakan kegiatan. Kita akan mengundang 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang tinggi: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara. Yang 7 yang 2 mana ya? Yang belum itu saya undang semua ke Jakarta biar sharing bareng di situ. Dan salah satu diantaranya kita bisa menduplikasi caranya piye kok iso Kementerian Agama bisa blended, bisa sangat dekat, sangat akrab sekali, yang membaur dengan BKKBN, dengan pemerintahan kabupaten kota, dan tidak banyak loh yang bisa yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten. Contoh kabupaten tetangga saja, kabupaten tetangga itu tidak bisa orang kabupaten Kaperlitbang itu kemudian mensupport kerja-kerja bareng seperti ini. Tepuk tangan dong untuk Mbak Nur. Ini yang nanti kita duplikasi ke provinsi lain. Untuk apa? Kalau tadi tahun 2000 bukan berapa Pak yang 23,7%, sekarang jadi 20, sekian persen. Turun 3%, turun 3,5% itu sesuatu yang sangat wow sekali begitu. Sehingga kalau menurut saya ngelmu seperti ini jangan pelit dipek diwit, karena kita sodakoh ilmu. Jadi besok kalau Bapak Litbang Pemkab Kabupaten Banjarnegara kita undang untuk duduk bersama dengan 7 provinsi, memberikan sharing agar cara-cara penguatan kerjasama antar lintas kementerian ini dapat ditularkan di kabupaten lain. Itu tentu sangat bagus sekali, karena saya sudah ke Medan, Sumatera Utara, melihat teman-teman Kemenak juga ya tidak serius untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penurunan stunting. Di Banten ya 11-12 lah. Nah itu yang nanti akan kita garap bersama. Harapan saya Pak Ali dapat meluangkan waktu, Mbak Anggun juga dapat meluangkan waktu untuk kita sharing bersama dengan 7 provinsi yang lain. Kan ada 12 provinsi dengan prevalensi tinggi ya. 12 itu NTT yang paling tinggi. Tetapi NTT itu stuntingnya 0, itu tidak banyak berpengaruh terhadap persentase stunting nasional. Tetapi kalau Jawa Tengah itu bergerak 1% saja itu sudah mempengaruhi persentase nasional. Maka yang kita undang 7 provinsi dengan prevalensi stunting yang sangat berpengaruh terhadap kemiskinan, stunting secara nasional. Harapan saya Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul bersama, hari ini kita menyamakan frekuensi kita, persepsi kita tentang tanggung jawab dan tugas kita bersama menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, keikhlasan, kesehatan dan panjang umur bagi kita semuanya untuk memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.